Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elang Bayu Al-Hakim dengan NIM 52114111227 dengan dosen pengampu Yoga Sari Skom Mkom. Sini saya akan menjelaskan tentang penerapan AR pada industri manufacturing. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian augmented reality. Augmented reality atau AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2D atau 3D yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Selanjutnya, cara kerja augmented reality. AR atau augmented reality dapat ditampilkan di berbagai perangkat seperti handphone, kacamata khusus, kamera layar, webcam, dan sebagainya. Perangkat-perangkat tersebut akan berfungsi sebagai output device. Augmented reality atau AR menggunakan teknologi SLAM atau Simultaneous Localization and Mapping sensor dan pengukur kedalaman. Misalnya pengumpulan data sensor untuk menentukan suatu lokasi, menghitung jarak dari lokasi sebelumnya ke lokasi tujuan, dan lain-lain. Selanjutnya ada komponen pendukung AR. Yang pertama adalah kamera dan sensor. Kamera dan sensor digunakan untuk mengumpulkan data informasi kolaborasi dengan pengguna dan mengirimkannya untuk diproses. Yang kedua itu refleksi. Beberapa gadget AR memiliki cermin untuk membantu mata manusia melihat gambar secara virtual. Beberapa darinya memiliki variasi cermin kecil yang ditekuk dan beberapa lagi memiliki cermin sisi ganda. Berfungsi untuk memantulkan cahaya ke kamera dan ke mata pengguna. Tujuan dari cara refleksi adalah untuk memainkan pengaturan gambar yang tepat dan akurat. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis augmented reality. Yang pertama ada marker based augmented reality, atau beberapa orang menyebutnya image recognition, dikarenakan jenis AR ini memerlukan objek visual khusus dan kamera untuk memindainya. Objek visual bisa berbentuk apa saja, mulai dari kode QR yang dicetak hingga simbol khusus. Perangkat AR ini juga menghitung posisi dan orientasi marker untuk memposisikan konten. Dengan begitu, marker akan menampilkan animasi digital yang dapat dilihat oleh pengguna. Lalu selanjutnya ada markerless augmented reality. Jenis ini menjadikan augmented reality dipakai secara luas. Markerless AR menggunakan teknologi GPS, pengukur kecepatan, kompas digital, serta akselerometer yang tertanam dalam perangkat untuk menyediakan data berdasarkan lokasi. Lalu selanjutnya ada projection based augmented reality. Projection based augmented reality kerja dengan cara memproyeksikan cahaya buatan ke permukaan real. Dalam beberapa kasus memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengannya. AR ini mampu mendeteksi interaksi antara pengguna dengan proyeksi melalui perubahannya. Lalu yang terakhir ada superimposition based augmented reality. Superimposition based augmented reality mampu mengganti tampilan asli dengan augmented, baik full maupun sebagian. Disinilah object recognition memainkan peranan penting. Lalu ada penerapan pada industri manufacturing. Yang pertama ada desain dan pengembangan produk. Berkaca pada Ford atau perusahaan otomotif asal Amerika. Perusahaan ini menggunakan AR dalam proses desain dan pengembangan produk mereka. AR berperan dengan menambahkan elemen desain ke prototipe produk, yang mana hal ini memungkinkan para karyawan untuk berkreasi dan mempercepat komunikasi kolaborasi antar departemen. Lalu selanjutnya AR juga dipakai di proses quality control. Biasanya untuk proses quality controlnya akan dilakukan oleh manusia, yang mana resikonya akan lebih tinggi. Dengan adanya AR maka akan membantu proses sorted quality control untuk produk-produk yang akan diperiksa. Lalu logistik yang efisien. Mengelola pesanan membutuhkan proses yang lama meski terlihat gampang. Oleh karena itu DHL mampu menerapkan teknologi AR untuk proses logistiknya. Dengan AR, karyawan cukup memindai troli dengan produk dan mendapatkan produk tersebut ke dalam kotak troli yang sesuai kategori. Lalu yang selanjutnya dipakai untuk training karyawan. Salah satu perusahaan yang menerapkannya adalah Lockheed Martin, salah satu perusahaan pesawat ruang angkasa dan pesawat komersial juga. Berawal dari karyawannya yang menghabiskan hampir 50% waktunya untuk memeriksa standar operasi manual saat membangun pesawat ruang angkasa. Dengan AR, karyawan memperoleh instruksi melalui headset AR sehingga mampu meningkatkan produktivitas saat bekerja.
Yang terakhir Mitsubishi Electric yang menggunakan AR untuk maintenance peralatan. AR yang digunakan Mitsubishi Electric berdasarkan model 3 dimensi dalam maintenance peralatannya. Melalui AR, teknisi mampu melihat urutan setiap pemeriksaan dalam 3D dan mendapatkan hasilnya secara lisan. Lalu kita yang terakhir ada beberapa industri yang diuntungkan. Yang pertama, bangunan dan desain interior. Arsitek dan perencana konstruksi dapat menggunakan teknologi AR untuk mempertahankan skala yang akurat dan melakukan pengukuran cepat. Untuk konstruksi dan revisi aktual, teknologi ini dapat menjadi bagian dari strategi BIM dan digunakan untuk inspeksi jarak jauh. Lalu akhirnya, agen properti dan desain interior dapat menggunakan teknologi tersebut untuk menampilkan properti kepada klien, bahkan menawarkan opsi perubahan dekorasi. Lalu selanjutnya ada manufaktur. Dalam industri manufaktur, AR memiliki berbagai macam manfaat. Yang pertama ini dapat membantu pekerja dalam prototip R&D, dan menguji desain dalam pengaturan spasial yang realistis. Sedangkan untuk pekerja di bidang perakitan, AR dapat membantu dalam pelatihan yang lebih aman, hingga membantu dalam bekerja lebih efisien. Misalnya mereka dapat menggunakan perangkat lunak untuk memilih produk manufaktur dengan cepat dan menarik informasi atau skema yang diperlukan atau mengirimkan data. Lalu otomotif, ada banyak kemiripan antara industri otomotif dan manufaktur. Bedanya adalah otomotif tidak hanya memproduksi mobil, tetapi juga berfokus pada penjualan, upgrade, dan penyediaan layanan tambahan seperti peningkatan perangkat lunak dan logistik. Selain penggunaan produksi standar seperti pelatihan jarak jauh dan pembuatan prototip AR juga memudahkan pekerjaan untuk memamerkan model, meningkatkan pengalaman berkendara melalui panduan visual, dan memvisualisasikan data pengemudi seperti cuaca dan kondisi jalanan. Lalu selanjutnya kita akan praktek menggunakan Unity untuk membuat marker based AR. Ya, oke, di sini kita akan buka Unity. Ini kita bikin project baru ya. Projectnya kita ganti. Kita create project. Ya, kita udah di sini. Lalu yang pertama-tama kita lakukan hapus main camera. Ya. Lalu kita import Vuforia-nya dulu dari sini biar cepat. Kita klik. Kita klik import. Klik date. Nah, setelah selesai import, kita di sini coba masukkan license-nya dulu. Kita buka browser, lalu kita udah login. Kita masuk ke develop dulu. Ini kita klik lisensi, lalu klik ini langsung ke copy ke clipboard, jadi tinggal paste di sini, paste. Nah, selesai. Di sini kita akan tambahin plugin dulu untuk AirCon-nya sama Air Foundation. Di sini kita buka window, lalu ke package manager. Setelah itu kita buka Unity registry, kita cari Air Foundation. Nah, ini kita install. Kita tunggu dulu sebentar. Lalu kita AirCore-nya juga kita install.
Ini tinggal kita tambahkan dari XR, tambahkan air session origin. Nah, ini udah ada air kameranya. Lalu di sini kita tambahkan image target ya, buat nanti markernya. Kita klik from database dulu. Kita skip dulu. Kita akan ambil databasenya. Tadi saya sudah download, tinggal import. Klik industrial, sudah ada. Lalu di sini kita posisinya udah benar. Kita lihat air kameranya. Nah, ini air kameranya kita naikkan dulu sampai kelihatan. Selanjutnya kita bakal nambahin objek 3D nya. Ini kita buka asset store nya dulu. Sini kita buka my asset, kita coba yang ini. Sudah muncul. Lalu selanjutnya kita import. Lalu klik import ya. Di situ kita tambahin, sini kita buka folder dia yang di asset ini PBR, terus kita buka prefab nya sih ya. Salah pencet ya guys, kita pencet prefab. Lalu kita cari big energy yang clean aja, reflected itu tutup. Nah, ini kan seperti ini. Kita balik lagi, lalu kita posisikan. Lalu kita scale nya kita turunin dulu jadi 50. Kita copy aja. Kita klik ini ya, rotate tool, sambil diklik CTRL nya ya, ada iteration atau sebetulnya biar ada langkahnya jadi enggak terlalu miring, lurus. Lalu sini kita atur lagi, kita lihat kamera. Targetnya kita taruh di bawah air kamera, sama big energy cleaning di bawah target. Selanjutnya kita tambahkan soundnya. Sebelum sound ini kita tambahkan 3D text.
ganti tulisannya jadi tempat ini namanya City Box ya. Selanjutnya kita tambahkan soundnya ya, ke audio. Kita tambahkan audio source, taruh di play. Setelah itu kita bakal import. Kita aset sini, kita tambahkan folder baru, kita namakan sound pack. Namanya terserah, boleh apa aja, yang penting kalian tahu kalau di situ kalian nyimpen sound yang sudah masuk. Di sini biar gampang udah saya download, ini mix it ya, tinggal tarik aja, bawa masuk sini. Nah udah masuk, lalu kita di air kamera kita tambahkan komponen. Selanjutnya audio source kita klik, audio clipnya belum ada, kita tambahin di berikut. Kita tarik aja. Nah, udah kita play on wave dan loop biar suaranya kecil. Top 1 ada lagi. Nah, setelah itu kita udah seperti ini, langsung kita siapkan build-nya. Di sini kita bakal setting build-nya dulu, kita ubahkan Android dulu, switch platform dulu. Ya, dengan kekuatan editing sudah selesai, 3 menit menjadi 1 detik. Nah, lalu selanjutnya kita ke player setting. Ya, di sini kita ganti dulu auto graphic API-nya, kita centang dan kita nunggu lagi. Ya, udah selesai. Lalu selanjutnya kita cari Vulkan, kita centang semua, centang. Kita ganti ini minimum API levelnya di atas Nougat ya kalau bisa ya, Oreo 81 mungkin, Android 8.1. Nah berhubung di sini Android saya 10, jadi saya kliknya yang 10. Lalu selanjutnya kita ganti scripting backendnya jadi L2JPP. Lalu kita ganti jadi RM4. Lalu target device nya jangan lupa kita ganti jadi phone, tablet, and TV device only. Setelah itu kita langsung ke XR plugin management, kita centang Aircore ya. Oke, sudah dicentang. Lalu Aircore kita ganti depth nya menjadi optional. Setelah semua itu selesai, langsung kita build. Sini device kita default aja, atau all compatible device, default bit dan add OpenScene. Setelah semua itu kita build. Sini akan saya simpan di dokumen. Kita akan save. Nah, kita tunggu lagi buildnya. Ya, setelah selesai nanti saya akan ke HP langsung.
apabila ada salah kata